Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menceritakan apabila Nabi SAW mandi junub, beliau mulai dengan mencuci kedua belah tangannya. Sesudah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sembahyang, kemudian memasukkan anak jari-jarinya ke dalam air dan digosok-gosoknya pangkal rambut kepalanya, kemudian disiramkan air 3 sauk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab wudu hadis 162. Bismillahirrahmanirrahim. Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun tengah malam, beliau membersihkan mulutnya dengan sikat gigi. Sikat gigi ini pengulangan yang kemarin, Pak, begitu pentingnya. Hanya Nabi menganjurkan dengan lembut. Kalau tidak memberatkan umatnya, dia menyuruh setiap mau sholat itu sikat gigi. Banyak persoalan, apalagi masjid yang jami itu biasanya satu sama lain mengeluarkan juga yang sisa makanan, bau sisa makanan yang membuat masing-masing tidak betah, tidak khusyuk dalam bersolat. Bahkan Rasulullah, saya ulangi yang kemarin, bahwa menjelang akhir hayat beliau masih mau bersiwak dan beberapa menit kemudian beliau wafat. Itulah pentingnya sikat gigi yang dianjurkan secara lembut. Hadis 163. Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, apabila engkau hendak tidur, berwuduklah lebih dahulu seperti wudhu untuk sembahyang. Sesudah itu berbaring ke kanan dan bacalah, ya Allah, kuserahkan diriku kepada engkau, kuserahkan segala urusanku kepada engkau, aku berlindung diri kepada engkau dengan pengharapan beroleh kebaikan dan takut mendapat siksa. Tidak ada tempat berlindung dan tempat mencari keselamatan hanyalah kepada engkau. Ya Allah, aku percaya dengan kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Kalau kamu mati malam itu, maka kamu mati dalam Islam, dan jadikanlah doa itu sebagai akhir pembicaraanmu, tidak berkata-kata lagi setelah itu. Inilah sebuah doa. Di samping doa untuk tidur, ini adalah doa sebelum tidur, di mana seperti janji Rasulullah bahwa kalau kita meninggalkan dunia atau meninggal atau wafat pada saat itu, wafat dalam Islam yang sebenar-benarnya. Ada keterangan penterjemah, hikmah disuruh berbaring ke kanan supaya perut besar dapat bekerja dengan leluasa. Karena kalau berbaring ke kiri, perut besar terhimpit oleh hati hingga pekerjaannya terganggu. Ini menurut pendapat dari penterjemah. Kita masuk ke kitab mandi. Kitab mandi hadis 164. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menceritakan apabila Nabi SAW mandi junub, beliau mulai dengan mencuci kedua belah tangannya. Sesudah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sembahyang, kemudian memasukkan anak jari-jarinya ke dalam air dan digosok-gosoknya pangkal rambut kepalanya, kemudian disiramkan air 3 sauk dengan kedua belah tangannya ke kepalanya, dan sesudah itu disiramnya seluruh tubuhnya. Ya. Ada keterangan penterjemah, mandi junub jinabah, yaitu mandi yang diwajibkan karena keluar mani sebab bermimpi atau bersetubuh, dan karena bersetubuh biar keluar mani atau tidak, hadas karena keluar mani atau bersetubuh yang dinamakan jinabah atau disebut juga dengan hadas besar. Ya. Beberapa hadis sebelumnya dikatakan bahwa kalau tidak keluar mani itu tidak perlu hanya mencuci saja, tidak perlu mandi. Akan tapi diperbaiki dengan hadis berikutnya bahwa mau atau tidak
Setelah bersetubuh keluar sperma atau tidak, mandilah dengan mandi janabah. Hadis 165. Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW mengatakan, Rasulullah SAW berwudu seperti beliau wudu untuk sembahyang, tanpa mencuci kedua kakinya, lalu dicucinya kemaluannya dan bahagian yang kotor. Sesudah itu dituangkannya air kepadanya, lalu dipindahkannya kedua kakinya dan dicucinya. Begitulah Nabi mandi junub. Keterangan penerjemah, sebelum mandi jinabah, lebih dahulu beliau berwudu seperti wudu untuk salat, tetapi mencuci kaki dilakukannya setelah selesai mandi. Sedangkan mencuci kemaluan ialah sebelum wudu. Sebagian tersebut dalam hadis yang lain. Ya, hadis ini seakan-akan bahwa mencuci kita punya kemaluan itu setelah wudunya. Tetapi di hadis yang lain, yang menurut penerjemah lebih sering digunakan adalah cuci dulu kemaluan kita sehabis dipakai bersetubuh, barulah berwudu tanpa mencuci kaki sampai ke rambut kita usap-usap dengan air begitu, kemudian kita guyur, barulah setelah guyur kakinya kita bersihkan setelah mandi, air merata di seluruh tubuh. Hadis 166. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana yang disebut al-farak. Ya, jadi kalau kita punya baskom atau besar atau tempayan seperti itu, boleh dipakai mandi berdua dengan istri, mandi junub berdua sekaligus bareng-bareng. Itu dilakukan oleh Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Hadis 167. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan, saya dan seorang saudara laki-laki Aisyah masuk ke dalam rumah Aisyah. Saudara Aisyah itu menanyakan kepadanya tentang cara Nabi mandi. Maka Aisyah minta diambilkan sebuah bejana berisi air yang kira-kira segantang, lalu Aisyah mandi dari menuangkan air itu di atas kepalanya. Antara kami dengan Aisyah ada hijab atau tabir. Keterangan penerjemah, Abu Salamah dan Abdullah bin Yarki, kedua-duanya muhrim bagi Aisyah karena hubungan sepersusuan, sebab itu boleh melihat kepada Aisyah selain daripada auratnya. Tabir antara Aisyah dan Abu Salamah dan Abdullah hanya menutupi kira-kira 2/3 tubuh Aisyah bagian bawah. Aisyah berbuat seperti itu untuk menjelaskan bagaimana cara Nabi SAW mandi. Itu dia. Lanjut hadis 169. Mohon maaf, ada sambungannya. Dari Abu Ja'far 168. Dari Abu Ja'far radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika ia berada dekat Jabir bin Abdullah dan bapaknya, dan di dekatnya ada pula orang banyak. Mereka menanyakan kepada Jabir perihal mandi. Jabir menjawab, cukup segantang. Seseorang laki-laki berkata, bagi saya tidak cukup. Jawab Jabir, segantang itu sudah cukup, bahkan bagi orang yang lebih tebal dan lebih bagus rambutnya dari rambut Anda. Kemudian Jabir mengimami kami sembahyang pada sehelai kain. Keterangan penerjemah, yang dimaksud ialah Rasulullah, orang yang lebih tebal rambut dari rambut Jabir. Keterangan kedua, sehelai kain umpamanya sehelai kain sarung yang diikatkan ke leher tanpa memakai baju atas dan pakaian yang lainnya. Ya. Kalau sholat itu, kalau kita pun sedang berihram, harus tertutup dua bahu kita, sehingga kalau ada satu sarung yang model dulu yang panjang itu menutupi mulai dari leher sampai ke bawah ke kaki. Hadis 169 dari Ibnu Abbas, hadis terakhir untuk pagi hari ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW dan Maimunah istri beliau
keduanya mandi dari satu bejana. Seperti juga Aisyah tadi, bahwa Rasulullah mandi bersama istrinya dalam satu bejana atau satu tempayan seperti itu, mandi bersama-sama. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan dengan mudah, penuh pengertian. Insya Allah apapun yang kita lakukan akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.